kalian pernah menemani orang tua kalian berbelanja keperluan rumah? Pernah bukan? Di beberapa tempat perbelanjaan biasanya disediakan troli. Troli digunakan dengan cara didorong dan ditarik. Mendorong dan menarik itu termasuk apa ya? Yap, mendorong dan menarik termasuk salah satu bentuk gaya. Hari ini kita akan belajar itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam-salam wahai muridku, semoga Allah memberkahimu. Salam-salam wahai semua, tuntut ilmu jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat ibu hari ini? Tetap sehat dan semangat kan? Berjumpa kembali dengan Ibu Hera. Kali ini pada mata pelajaran IPAS kelas 4 kurikulum Merdeka dengan materi gaya di sekitar kita dengan submateri berbagai bentuk gaya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama ya. Let's pray to Allah by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga doa yang kita panjatkan dapat meluaskan hati dan pikiran kita untuk menerima pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu selain troli, kegiatan lain yang menggunakan gaya diantaranya membuka dan menutup pintu. Pada saat pintu didorong, pintu akan terbuka, dan pada saat ditarik, pintu akan tertutup. Berdasarkan kegiatan membuka dan menutup pintu tersebut, kita dapat artikan bahwa gaya adalah kegiatan mendorong dan menarik yang mengakibatkan suatu benda bergerak. Ternyata ada beberapa bentuk gaya yang dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh kontraksi atau memendek dan relaksasi atau memanjangnya otot. Gaya otot ini sering sekali kita gunakan dalam aktivitas kita sehari-hari. Di antaranya saat kita mengangkat buku, bermain sepak bola, bermain tarik tambang, bahkan bermain jungkir-jungkir. Yang kedua, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi akibat dua permukaan benda bergerak bersentuhan. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya geseknya semakin besar. Dan sebaliknya, semakin licin permukaan benda, maka gaya geseknya semakin kecil. Yang ketiga, gaya magnet. Pernahkah kalian melihat benda-benda menempel pada benda lainnya? Contoh benda tersebut, misalnya hiasan kulkas yang menempel pada pintu kulkas. Kenapa ya hiasan tersebut dapat menempel pada pintu kulkas? Ternyata di balik hiasan tersebut terdapat benda kecil berwarna hitam yang disebut dengan magnet. Dan magnet menghasilkan gaya magnet. Dan gaya magnet tidak bekerja pada semua benda. Gaya magnet hanya bekerja pada benda-benda tertentu yang bersifat logam seperti besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang keempat, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan akibat dorongan atau tarikan dari benda-benda yang bersifat elastis. Contohnya, ketapel. Ketapel adalah benda yang bersifat elastis. Pada saat ketapel diberikan gaya tarik, maka ketapel akan berubah bentuk. Dan ketika gaya tarik itu dilepaskan, maka ketapel akan kembali ke bentuk semula. Contoh lain, trampolin. Kalian pasti suka kan bermain trampolin? Pada saat tubuh kalian melompat ke atas trampolin, maka tubuh kalian akan memberikan daya dorong pada trampolin sehingga trampolin dapat mendorong kalian ke atas. Seru bukan? Selanjutnya,
jenis spring bed. Kasur jenis spring bed dilengkapi oleh pegas, sehingga sangat empuk saat kita tidur. Yang kelima, gaya gravitasi. Kenapa ya benda-benda yang dilempar akan jatuh ke tanah? Benda-benda tersebut jatuh ke tanah karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang dialami oleh suatu benda terhadap pusat bumi. Kenapa ya para astronot di luar angkasa tidak dapat berjalan di permukaan? Mereka juga terlihat melayang-layang beserta benda-benda di sekitarnya. Itu karena semakin jauh suatu benda terhadap pusat bumi, maka semakin kecil gaya gravitasi yang dialaminya. Yang keenam, gaya mesin. Gaya mesin adalah gaya yang dihasilkan oleh mesin baik berupa dorongan maupun tarikan. Di antaranya, gaya mesin yang terjadi pada baling-baling helikopter, gaya mesin yang terjadi pada baling-baling kapal laut, gaya mesin yang terjadi pada mobil, dan motor. Baiklah, itulah tadi berbagai bentuk gaya di sekitar kita. Pesan ibu, kalian harus senantiasa bersyukur dan menghargai apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Semua yang kita miliki, termasuk gerak dan gaya, dapat mempermudah kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini akan ibu sampaikan dalam bentuk lagu, yang merupakan gubahan dari lagu Naik Delman. Dengarkan ibu ya. Gaya merupakan dorongan atau tarikan. Sifat gaya dapat mengubah posisi benda, sehingga benda dapat bergerak dan berpindah. Bentuk benda dan arah dapat berubah-ubah. Hei, ada gaya otot, gaya pegas dan magnet. Gravitasi disebut gaya tarik bumi. Ada gaya mesin dan juga gaya gesek. Gravitasi disebut gaya tarik bumi. Sekian pembelajaran hari ini. Let's pray to Allah by hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum.